Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang graf. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya, serta materi apa saja yang akan kami bahas. Perkenalkan, nama saya Azra Fakhira. Saya akan membahas tentang pengertian graf. Pengertian graf. Graf adalah salah satu jenis struktur data yang terdiri dari titik atau vertex dan garis atau edge, di mana dalam graf tersebut vertex atau titik-titik yang ada dihubungkan oleh edge, sehingga menjadi suatu kesatuan yang disebut graf. Untuk memahaminya, kita asumsikan pemodelan graf adalah peta kota-kota, di mana kota di sini sebagai vertex dan jalur yang menghubungkannya berlaku sebagai edge. Agar lebih jelasnya, silakan perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut, terdapat beberapa kota yang berada di Pulau Jawa, di mana kota-kota tersebut dihubungkan oleh beberapa jalur yang ada. Untuk contoh di atas, kita bisa menganggap bahwa kota-kota yang ada merupakan vertex dan jalur-jalur yang menghubungkan kota-kota tersebut disebut sebagai edge. Sehingga secara keseluruhan, peta di atas dapat dibuat pemodelannya sebagai sebuah graf. Intinya, graf merupakan node yang saling terhubung melalui perantara edge. Tidak seperti tree yang menganut hierarki. Di graf, kalian bebas terhubung dengan node mana saja, asalkan node tersebut emang bertujuan untuk terhubung satu sama lain. Baiklah, itu pengertian graf. Selanjutnya, kegunaan graf yang akan dibahas oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya itu tentang kegunaan graf. Graf biasanya digunakan untuk memecahkan banyak masalah dalam kehidupan nyata. Graf digunakan untuk mewakili suatu jaringan. Jaringannya dapat mencakup jalur di kota, atau jaringan telepon, atau juga jaringan sirkuit. Nah, grafik juga dapat digunakan di jaring sosial media seperti LinkedIn, Facebook. Nah, sebagai contoh, kita misalkan pada di Facebook, setiap orang diwakili dengan simpul atau node, dan setiap node adalah struktur dan yang berisi informasi seperti ID orang, nama, jenis kelamin, lokal, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu tentang terminologi graf. Nah, di sini yang pertama itu ada ketetanggaan atau adjacency. Nah, yang berarti dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung. Nah, di sini bisa kita lihat contoh pada graf G1, yaitu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Nah, di sini simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3 karena terdapat sebuah lintasan yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 2, simpul 1 dan simpul 3. Nah, di sini simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada memiliki lintasan antara simpul 1 dan simpul 4, maka dikatakan tidak bertetangga. Selanjutnya yaitu persisian atau insidensi. Nah, di sini untuk kita beri contoh sebagai sisi E sama dengan VJ, VK. Dikatakan sisi E yaitu bersisian dengan simpul VJ. Kemudian sisi E ini juga bersisian dengan simpul VK. Nah, kita lihat pada contohnya yaitu G1. Nah, di sini sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2
dan simpul 3. Nah, sisi 2,3 itu sisi antara simpul 2 dan 3 di sini. Maka dikatakan bersisian antara simpul 2 dan simpul 3. Nah, untuk contoh yang kedua itu sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Nah, sisi antara sisi 2,4 itu sisi yang terdapat pada simpul 2 dan simpul 4. Maka mereka disebut sebagai bersisian. Sedangkan sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Karena sisi 1 dan 2 ini yaitu yang bersisian dengan sisi 1,2 yaitu simpul 1 dan simpul 2, bukan simpul 4. Karena simpul 4 tidak memiliki sebuah lintasan atau sebuah sisi yang berhubungan antara simpul 1 dan 2. Untuk selanjutnya yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Bisa kita lihat pada graf G4. Di sini simpul 5 adalah simpul terpencil karena dia tidak memiliki sebuah sisi atau lintasan yang berhubungan dengan simpul-simpul lainnya. Maka ia disebut sebagai simpul terpencil. Selanjutnya itu ada graf kosong atau empty graph, null graph. Graf kosong adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Himpunan kosong. Nah, di sini bisa kita lihat pada graf G5. Nah, di sini graf kosong itu dia tidak memiliki sebuah sisi atau lintasan yang menghubungkan antara simpul satu dengan simpul lainnya. Maka ia disebut dengan graf kosong. Itu selanjutnya ada derajat simpul, degree of vertex. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, di sini derajat 1 dan derajat 4. Nah, di sini derajat 1 dan derajat 4 itu bernilai 2 karena ia memiliki dua sisi yang berhubungan. Sedangkan derajat 2 dan derajat 2 dan 3 memiliki nilai 3 karena dia memiliki 3 sisi yang berhubungan. Nah, sebagai contoh juga pada graf 4 di sini derajat 5 itu mempunyai nilai 0 karena ia tidak memiliki lintasan atau sisi yang berhubungan pada simpul 5 dan dia disebut dengan simpul terpencil. Kemudian pada derajat 4 itu memiliki nilai 1 karena cuma satu sisi yang berhubungan pada simpul keempat dan disebut sebagai simpul gantung atau pendant vertex. Selanjutnya kita tinjau pada graf G6. Di sini derajat 1 yaitu memiliki nilai 3 karena dia memiliki bersisian dengan sisi ganda dan 3 sisi yang berhubungan pada simpul 1. Kemudian pada derajat 3, nah di sini kan dia bersisian dengan sisi gelang, mempunyai loop. Nah, di sini pada loopnya untuk derajat 3 ini sudah memiliki 2. Nah, mengapa dapat 4? Bernilai 4 karena duanya lagi yaitu sisi yang datang dari simpul 1 dan simpul 2. Maka jumlahnya itu di sini 1, di sini 1 dan di sini 2. 2 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 4. Nah, untuk selanjutnya pada graf berarah derajat terdapat 2 derajat, yaitu ada derajat masuk dan derajat keluar. Nah, derajat masuk disebut in degree dan jumlah busurnya yang masuk ke dalam simpul. Sedangkan derajat yang keluar yaitu ada odd degree, yaitu jumlah busurnya yang keluar dari simpul. Nah, di sini untuk derajat pada suatu simpul apabila ia memiliki arah atau
ganda, nah di sini dia memiliki dua, arah masuk dan arah keluar. Makanya dia derajatnya apabila menghitung jumlah derajatnya, di sini kita jumlahkan antara derajat masuk dan derajat keluar. Nah, sebagai contoh, di sini bisa kita lihat pada derajat 1 yang masuk itu ada dua, yaitu yang masuk pada simpul 1 yang datang dari simpul 3 dan simpul 2 masuk ke simpul 1. Dan untuk yang keluar pada derajat 1 yaitu cuma satu, yaitu menuju ke simpul kedua. Dan untuk selanjutnya derajat masuk 2 yaitu ada dua. Masuknya yaitu dari simpul 1 dan simpul 4. Maka yang masuk cuma bernilai 2. Sedangkan yang keluar dari derajat kedua yaitu ada 3. Itu yang keluar itu menuju simpul 1, menuju simpul 3 dan simpul 4. Dan pada derajat ketiga, derajat masuk yang ketiga itu bernilai 2. Yang masuk ketiga datangnya dari simpul 2 dan simpul 4. Nah, di sini masuk ke arah 3 dan sini masuk ke arah simpul 3 juga. Sedangkan derajat keluar pada simpul ketiga itu bernilai 1, yaitu yang mengarah menuju ke simpul 1. Untuk selanjutnya pada derajat masuk keempat yaitu 1 datang dari simpul 2. Sedangkan derajat yang keluar pada simpul 4 itu ada 2, itu keluar menuju simpul 3, lalu keluar menuju simpul kedua. Nah, di sini pada derajat suatu graf memiliki sebuah hukum derajat, yaitu lemma jabat tangan atau handshake lemma. Jumlah derajat yang semua simpul pada suatu graf adalah genap. Nah, di sini apabila suatu graf dia memiliki sebuah derajat dan jumlah derajat seluruhnya itu pasti genap. Dan apabila dia ganjil, maka kita tidak dapat mencari hasil dari jumlah derajatnya. Nah, bisa kita lihat pada graf pertama itu derajat 1 ditambah derajat 2 ditambah derajat 3 dan ditambah derajat 4 sama dengan, nah di sini derajat 1 memiliki nilai 2 yaitu 2 sisi yang berhubungan. Itu derajat 2 memiliki 3 sisi yang berhubungan, derajat 3 sisi yang berhubungan, dan derajat 4 memiliki 2 sisi yang berhubungan. Nah, apabila kita jumlahkan, maka nilai seluruh pada derajat tersebut itu menjadi 10. Akan sama apabila kita menggunakan rumus 2 dikali jumlah sisi. Nah, jumlah sisinya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, sesuai dengan pengertian dari hukum lemma jabat tangan, jumlah derajat pada semua simpul pada graf itu harus bernilai genap. Karena ia dikali dengan angka 2. Dan setiap angka yang dikali dengan angka 2 dia akan menghasilkan genap. Dan apabila dia tidak bernilai genap, jumlah derajatnya tidak bernilai genap, maka dia tidak bisa kita cari dan tidak memiliki nilai. Untuk contoh selanjutnya itu kita lihat pada graf G4. Nah, di sini ada D1 ditambah D2 ditambah D3 dan D4 ditambah D5. Nah, sama dengan cara yang sebelumnya, dia 2 dikali jumlah sisi. Untuk jumlah sisinya yang G4 1, 2, 3, dan 4, maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Dan untuk G6 juga sama, 2 dikali dengan jumlah sisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, di sini kita diberikan contoh soal. Diketahui bahwa sebuah graf memiliki 5 buah simpul. Dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpulnya adalah yang A 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2.
Nah, kemudian yang B itu 2, 3, 3, 4, 4. Nah, di sini untuk kita mencari solusi yang pertama untuk yang A, di sini tidak dapat kita cari karena tidak dapat kita membuat suatu graf apabila jumlah derajatnya bernilai ganjil. Nah, di sini bisa kita lihat 2 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 menghasilkan 9, sedangkan 9 itu adalah angka ganjil. Maka kita tidak dapat membuat graf dari derajat simpul yang sudah kita jumlahkan. Dan untuk yang B, apakah bisa? Nah, di sini kita bisa membuatnya. Karena 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 dan ditambah 4 itu adalah 16. 16 adalah bilangan genap. Maka kita dapat membuat graf pada bagian B. Untuk salah satu contoh grafnya yaitu nih, yaitu 1, dia memiliki 5 simpul. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Untuk terminologi graf yang selanjutnya itu ada 6. Yang keenam yaitu ada lintasan pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal ke simpul tujuan Vn dalam graf G. Ialah urutan yang berselang-seling antara simpul dan sisinya yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, seterusnya hingga Vn kurang 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2, V1, V2, dan seterusnya hingga En menjadi Vn kurang 1, Vn. Nah, adalah sisi yang pada graf G. Nah, di sini panjang lintasan atau sebuah lintasan itu ditentukan oleh jumlah sisi yang terdapat dalam lintasan tersebut. Bisa kita lihat sebagai contoh, yaitu lintasan 1, 2, 4, dan 3 antara lintasan dengan urutan sisi. Nah, di sini 1, 2, 4, dan 3 ini adalah suatu lintasan yaitu dengan urutan sisi 1,2. Nah, dia melibatkan lintasan dari 1,2, 2,4, 4,3. Nah, di sinilah disebut sebagai panjang lintasan. Nah, berapa panjang lintasan antara 1, 2, 4, dan 3 itu ada 3. 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya yaitu ada sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, disebut sebagai sirkuit. Kita lihat pada contoh graf G1. Lintasan 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Nah, di sini kan dia kembali titik awal kembali ke titik awal lagi. Adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuitnya itu adalah 3. 1, 1,2, 2,3, dan 3,1. Maka panjang sirkuitnya ada 3. Dan selanjutnya itu ada keterhubungan atau connectivity. Nah, di sini untuk yang pernyataan pertama, dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung apabila terdapat lintasan dari V1 ke V2. Nah, suatu graf, yang kedua itu suatu graf G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tidak terhubung atau disconnected graph. Nah, sebagai contoh, itu untuk graf yang terhubung, nah di sini antara simpul 1 dan simpul 2. Ini merupakan suatu graf yang terhubung karena ia memiliki lintasan antara simpul 1 dan simpul 2. Nah, untuk contoh graf yang tidak terhubung, yaitu misalkan kita ambil dari simpul 1 ke simpul 5. Nah, simpul 1 ke simpul 5 di sini merupakan graf yang tidak terhubung karena antara simpul 1 ke simpul 5 ini tidak memiliki sebuah lintasan
atau sebuah sisi yang menghubungkan antara simpul 1 dan simpul 5. Maka ia disebut sebagai graf yang tidak terhubung. Nah, pada graf berarah, dia dikatakan terhubung jika graf yang tak berarahnya terhubung atau graf tak berarahnya dari G diperoleh dengan menghilangkan semua arah atau kepala panah pada arah graf tersebut. Nah, dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut simpul terhubung yang kuat apabila jika strongly connected vertex jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Nah, di sini dia disebut seperti lintasan yang ganda. Dan arahnya yang pertama misalkan A ke B, kemudian kembali lagi B ke A. Nah, di sini bisa disebut sebagai graf yang memiliki simpul terhubung yang kuat. Kemudian jika U dan V tidak terhubung kuat, tetapi grafnya tidak berarah, tak berarahnya terhubung, maka U dan V dikatakan simpul terhubung lemah atau weakly connected vertex. Nah, graf G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila sembarangan pasang simpul U dan V di G terhubung kuat. Bila tidak, G disebut graf terhubung lemah. Nah, di sini sebagai contoh untuk graf yang terhubung lemah. Nah, di sini kita ambil contoh dari simpul kedua dan simpul keempat. Nah, di sini cuman memiliki arah satu, yaitu dari 2 ke 4. Maka ia disebut sebagai graf yang terhubung lemah. Sedangkan yang graf yang terhubung kuat yaitu setiap simpulnya memiliki arah atau yang memiliki lintasan yang membuat dia terhubung kuat, yaitu seperti ini antara simpul 2 dan 3 memiliki arah dari 2 ke 3, kemudian balik lagi 3 ke 2. Nah, di sini disebut sebagai graf yang terhubung kuat. Jenis-jenis graf berarah directed graf sesuai nama berarah. Tentu tiap garis yang menghubungkan pemirip seperti busur untuk menunjukkan arah yang dituju. Tidak hanya itu, urutan simpulnya pun mempunyai arti. Misalnya busur AB adalah E1 sedangkan busur BA ada E8. Graf tak berarah, undirected graph atau non-directed graph. Untuk simpulan dalam sebuah busur tidak dipentingkan. Misalnya busur E1 dapat disebut busur AB atau BA. Graf berbobot, weight-headed graph. Jika setiap busur mempunyai nilai menyatakan hubungan antara dua buah simpul, maka busur tersebut menyatakan memiliki bobot. Bobot sebuah busur dapat menyatakan panjang sebuah jalan dari dua buah titik. Contoh, jumlah rata-rata kendaraan per hari yang melalui sebuah jalan dan lain-lain. Saya Raihan Mahdi akan menjelaskan mengenai istilah-istilah pada graf. Nanti setelah itu saya akan memberikan preview tentang hasil coding dari materi tentang graf ini. Oke, istilah-istilah pada sebuah graf. Yang pertama itu ada insiden. Insiden itu jika E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W, yang ditulis rumusnya E sama dengan dalam kurung V kali W, maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Itu dari insiden. Kemudian yang kedua, derajat atau degree, jumlah busur yang insiden dengan simpul tersebut. Yang ketiga adalah in degree. In degree itu adalah jumlah busur yang kepalanya insiden dengan simbol tersebut. Jadi jumlah busur itu mempunyai kepala yang disebut in degree. Jumlah busur yang istilahnya masuk atau menuju simpul yang ditujukan. Yang keempat, out degree.
Out degree adalah jumlah busur yang ekor insidennya itu dengan simpul tersebut, atau jumlah busur yang keluar atau berasal dari simpul tersebut. Jadi yang sudah saya sebutkan, kepalanya ini adalah in degree, sedangkan yang di bawah atau ekor itu disebut out degree, ya. Jadi begitulah ya. Yang kelima, adjacent. Pada graf tidak berarah, dua buah simpul disebut adjacent bila ada busur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Simpul V dan W disebut adjacent. Pada graf yang berarah, simpul V dan simpul W, bila ada busur dari W ke V. Yang keenam, suksesor dan predesesor. Pada graf berarah, bila simpul V adjacent dengan simpul W, maka simpul V adalah suksesor simpul W dan simpul W adalah predesesor dari simpul V. Kemudian yang ketujuh adalah pad. Sebuah pad adalah serangkaian simpul-simpul yang berbeda yang adjacent secara berurut-urut dari simpul yang sini menuju simpul yang lainnya. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan pada teman-teman hasil codingan dari graf. Oke, seperti inilah hasil coding yang kami susun di aplikasi NetBeans. Ini tentang graf ya. Jadi yang pertama itu ada kelas simpul. Kita buat masing-masing kelas. Di sini ada kelas simpul, kelas jalur, kemudian ada kelas graf. Yang create empty ini apabila simpulnya ini masih nol, masih kosong ya. Kemudian void add simpul. Jadi ini fungsinya menambahkan simpul. Lalu selanjutnya add jalur. Di sini yaitu menambahkan jalur pada sebuah simpul tadi ya. Kemudian ada del simpul. Ini fungsinya untuk menghapus simpul. Jadi ini TP-nya menggunakan char. Lalu berikutnya kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ada find simpul. Simpul ini merupakan nama kelasnya ya. Nama itunya. Lalu di bawahnya ada delete jalur maksudnya ya. Ini berfungsi untuk menghapus jalur. If ketemu sama dengan true. Oke, selanjutnya ada print graph. Ini jadi akan menampilkan graph pada simpul. Misalkan simpul A ada jalur ke simpul ini. Kalau tidak ada berarti graph kosong. Kelas coba graph. Nah, yang ini adalah nama-nama simpul ya, A, B, C, D, E, F. Kemudian dia ke jalur manakah simpul-simpul tersebut. Oke, sampai bawah, find simpul. Ini menggunakan TP boolean, kemudian logika N. Oke, saya rasa sampai bawah ya. Selanjutnya kita akan coba run terlebih dahulu program ini.
Nah, ini dia. Jadi simpul A. Ada jalur ke B dengan beban 3. Simpul B ada jalur simpul D ke 3, E ke 7. Ini lengkap ya. Coba kalau tadi dihapus. Nah, ini setelah dihapus, simpul A tidak ada jalur sama sekali, yang ada simpul B, C, D, E, dan F. Kalau yang sebelumnya ini masih ada jalur. Nah, jadi beginilah hasil codingannya. Nah, itulah tadi materi penjelasan kelompok kami mengenai graph. Mulai dari pengertian, istilah, kemudian terminologi dan juga kegunaan, serta hasil coding yang dibuat menggunakan NetBeans. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dari penyampaian kami. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.